Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini kami dari kelompok proses nitriding akan membahas presentasi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Juniati, NIM 06181043. Yang kedua ada M. Torik Atila, NIM 06181047. Yang ketiga ada saya, Bada Jaisman, NIM 06181077. Yang keempat ada Wahyudi Yahya, NIM 06181083. Nah, di sini kami ada outline-nya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan akan dibawakan oleh Ibu. Silakan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Mohon maaf sebelumnya karena saya ada kendala jadi tidak bisa open kamera. Next. Latar belakang. Pada awal tahun 1900-an, proses nitriding pertama kali dikembangkan dan terus memainkan peran penting dalam banyak aplikasi industri. Seiring dengan proses turunan pada nitrocarburizing, nitriding sering digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, bantalan, komponen otomotif, mesin tekstil, dan sistem pembangkit turbin. Perlu diperhatikan pada proses nitridasi tidak memerlukan perubahan fasa dari ferrit ke austenit. Juga tidak memerlukan perubahan austenit ke martensit. Baja tetap berada dalam fase ferrit atau sementit bergantung pada komposisi paduan selama prosedur lengkap. Struktur molekul ferrit tidak mengubah konfigurasinya atau tumbuh menjadi karakteristik FCC pada austenit seperti yang terjadi pada metode yang lebih konvensional seperti karburasi. Tidak ada transformasi dari austenit menjadi martensit. Tidak ada perubahan ukuran molekul, tidak ada perubahan dimensi, dan hanya ada pertumbuhan karena perubahan volumetrik permukaan baja yang disebabkan oleh difusi nitrogen. Distorsi adalah tekanan permukaan yang diinduksi atau dilepaskan oleh panas yang menyebabkan gerakan dalam bentuk puntiran dan pembengkokan. Next. Tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari nitriding. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja dari nitriding. Yang ketiga, mengetahui mekanisme nitriding dapat terjadi. Yang keempat, mengetahui faktor yang mempengaruhi difusi pada nitriding. Dan yang kelima, mengetahui contoh studi kasus dari nitriding dan bagaimana penyelesaiannya. Next. Tinjauan pustaka. Nitriding. Nitridasi adalah metode termokimia ferritik untuk menyebarkan nitrogen yang baru tercipta ke permukaan baja dan besi tuang. Proses difusi ini didasarkan pada kelarutan nitrogen dalam besi, seperti yang ditunjukkan pada diagram kesetimbangan besi nitrogen gambar 2.1. Pada gambar 2.1, diagram kesetimbangan besi nitrogen, fase tidak ditampilkan pada diagram ini, dan terdapat 11% N atau nitrogen hingga 35% nitrogen pada temperatur di bawah sekitar 500 derajat Celcius atau setara dengan 930 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk prinsip kerja nitriding, yaitu untuk liquid nitriding, proses ini akan mengambil tempat pada suatu wadah yang berisi heating system dari garam yang dilelehkan, yang berisi entah itu cyanida ataupun cyanat pada temperatur 500 hingga 580 derajat Celcius. Karena temperatur penerapan yang rendah, difusi nitrogen jauh lebih cepat dibandingkan karbon, ya, sehingga carburizing tidak akan terjadi. Untuk komposisi dari wadah ini bisa berisi cyanida atau cyanat.
komposisi yang paling umum yaitu 60 hingga 70% garam sodium dan 30 hingga 40% dari garam potasium. Wadah garam ini akan disimpan terlebih dahulu sebelum penggunaan. Proses ini akan menghasilkan reduksi dari jumlah sianida dan karbonat. Perlakuan nitriding biasanya dilakukan pada temperatur 540 hingga 595 derajat Celcius, dan sifat dari lapisan nitrida akan bergantung pada rasio sianida dan sianat dan jumlah yang ada pada wadah. Untuk berikutnya gas nitriding, ya bisa di next. Gas nitriding ini memiliki metode temperatur di antara 500 hingga 565 derajat Celcius dan berada di bawah temperatur pembentukan austenit untuk baja ferritrik. Sebelum mencapai temperatur 150 derajat, udara yang ada di dalam furnace harus dihilangkan karena proses ini akan melindungi spesimen dari oksidasi. Gas amonia kering akan ditiupkan ke dalam furnace dan didekomposisi pada permukaan spesimen. Kemudian sebagai hasil dari reaksi dengan elemen paduan, nitrida yang berbeda akan terbentuk. Nitrogen akan berada pada bentuk atomik yang akan diabsorb oleh permukaan baja. Ya, bisa di next. Kemudian ada plasma nitriding. Plasma dapat digunakan untuk sejumlah besar perawatan permukaan seperti penyemprotan, deposisi uap, dan nitridasi. Plasma dibentuk oleh ionisasi atom gas melalui panas, radiasi, dan pelepasan listrik. Plasma merupakan gas konduksi yang terdiri dari sejumlah besar partikel bermuatan. Dalam nitridasi plasma, nitrogen unsur dimasukkan ke permukaan benda kerja untuk proses difusi selanjutnya ke dalam logam. Energi listrik tegangan tinggi membentuk plasma yang melalui atom nitrogen sehingga dapat dipercepat untuk menimpa benda kerja. Penembakan ion dapat memanaskan benda kerja, membersihkan permukaan, dan menyediakan nitrogen aktif. Ya, bisa di next. Kemudian terdapat mekanisme nitriding, yang dimana terdapat tahapan-tahapan, 5 tahapan dari pembentukan lapisan dari senyawa nitriding yang ada pada besi dengan temperatur di bawah 590 derajat Celcius. Untuk pertama yaitu nukleasi dari gamma aksen Fe4N1-X pada permukaan besi. Ya, di sini bisa dilihat ada gamma aksen yang berbentuk segitiga itu. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu B merupakan perkembangan dari epsilon Fe2N1-Z di atas dari gamma aksen F4N1-X yang dimana ada tonjolan di atas gamma aksen. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu pertumbuhan dari epsilon atau gamma aksen dengan lapisan ganda yang dikontrol oleh difusi nitrogen. Kemudian untuk tahapan keempat atau D yaitu perkembangan nitrogen, gas nitrogen yang mengisi pori-pori dengan energi yang dibutuhkan pada suatu titik. Untuk yang kelima merupakan pengisian dari pori-pori ke dalam lubang-lubang pori yang berada pada di dua sisi N itu. Jadi ya begitu saja. Next. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi difusi pada nitriding. Pembentukan lapisan senyawa dan lapisan difusi didasarkan pada waktu, temperatur, komposisi gas, analisa baja, dan kondisi permukaan baja. Mana prosedur nitridasi didasarkan pada difusi di temperatur yang dipilih sehubungan dengan potensi jaringan nitrida, pertumbuhan, distorsi, dan ketahanan korosi. Pertimbangan sebelumnya merupakan faktor dalam menentukan temperatur, mana pada akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an, Harris menentukan rumus sederhana untuk efek difusi pada temperatur, yang dimana rumusnya didasarkan pada pangkat 2
waktu pada temperatur tertentu dikali dengan faktor temperatur tersebut. CSDIP sama dengan K akar T. Sebelumnya. Lanjut. Berikut merupakan tabel temperatur dan temperatur faktor, di mana semakin tinggi dari Kelvin dan Fahrenheit-nya, maka temperatur faktornya akan semakin tinggi juga. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya, contoh studi kasus dan penyelesaian nitrogen. Layar aktif adalah teknologi canggih untuk rekayasa pada permukaan plasma yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan plasma arus ke arah konvensional atau DC. Dari permukaan dan ketidakstabilan proses seperti efek katode lengkung, seperti dan berongga dapat dihilangkan seluruhnya dengan teknik AS, tetapi terdapat risikonya yaitu peningkatan kualitas permukaan dan pada sifat materialnya. Dalam penelitian ini, spesimen IC316 dikarburasi plasma dan dinitridasi plasma pada suhu rendah di tungku AS dan DC, dan sampel yang diolah dianalisis secara komparatif. Dua teknik diagnostik digunakan untuk mempelajari plasma, yaitu spektroskopi emisi optik berbantuan serat optik dan probe elektrostatis planar. Kondisi perawatan untuk nitridasi plasma AS dan karburasi plasma AS dari baja tahan karakter sensitif diidentifikasi dan beberapa hasil penelitian diperoleh tentang prinsip kerja tungku AS, yaitu substring material dari kapotiknya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi perlakuan yang berbeda untuk AS plasma nitriding atau ASPS dan untuk karburasi plasma AS atau ASPC dari baja tahan karat sensitif melalui eksperimen. Berdasarkan hasil eksperimen, potensi teknik diagnostik plasma seperti OES dan probe elektrostatis dapat digunakan untuk mengoptimalkan kondisi perlakuan permukaan pada plasma. Nah, di samping ini terdapat gambar yaitu skema siklus proses hierarkisnya. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari pengaturan eksperimental OES di unit skala industri layar aktif logam plasma. Berikutnya, di sini terdapat pengaturan probe listrik yang dimana di detail A ini terdapat probe itu sendiri, insulating paper, inner guarding ring, insulating paper, outer guarding ring, dan keramik insulator. Nah, selanjutnya di sini di gambar tersebut merupakan mikrograf optik yang merupakan penampang lintang lapisan pada austenitic karbon. Selanjutnya itu di sini merupakan profil kedalaman komposisi GDOS dari sampel karburasi plasma dari DC ke maksudnya dari plasma DC dan AS. Selanjutnya itu di gambar ini merupakan kekerasan mikrofilter dari spesimen karburasi plasma DC dan AS pada beban lekukan yang berbeda sebagai ukuran daya dukung beban lapisan austenis yang diperluas oleh karbon. Selanjutnya merupakan gambar pola XRD spesimen karburasi plasma DC dan AS dan pola referensi austenisnya. Nah, di sini merupakan lapisan deposisi pada set kaca setelah ASPS dalam kondisi perlakuan yang berbeda, dan kadar besinya ini diukur pada set kaca atau lapisan deposisi dengan menggunakan sinar X dispersive energy atau IDX. Selanjutnya ini merupakan sampel nitridasi plasma DC dan AS, dapat dilihat untuk yang DCPM dan juga ASPM-nya. Nah, ini selanjutnya merupakan parameter listrik yang dimana berbeda perlakuannya. Selanjutnya, yang A ini merupakan
kondisi perlakuan efektif untuk ASBC dan ketebalan lapisan sebagai ukuran gelembung atau nilainya dalam mu meter. Selanjutnya yang gambar B ini merupakan kondisi perlakuan efektif untuk ASPM dan ketebalan lapisan sebagai ukuran gelembung, nilainya dalam jam. Selanjutnya ini merupakan tabel yang di atas itu ketebalan lapisan ASPC atau DDoS setelah perawatan dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya tabel yang di bawah ini tabel ketebalan lapisan ASPN atau SEM setelah perawatan dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya gambar ini merupakan peta intensitas emisi OS yang diperoleh untuk ASPN dalam kondisi perlakuan yang berbeda. Di sini intensitasnya meningkat secara monoton dengan bias. Sedangkan intensitas yang meningkat dengan tekanan hingga maksimum akan menurun pada peningkatan lebih lanjut dalam tekanan gas. Selanjutnya, gambar yang A merupakan intensitas emisi OES H alfa atau sekitar 656,125 nm untuk ASPC pada perlakuan yang berbeda kondisi. Lalu gambar yang B merupakan intensitas emisi OS N2 plus atau sekitar 391,44 nm untuk ASPN pada kondisi perlakuan yang berbeda. Nah, di sini selanjutnya merupakan gambar osilasi dalam potensial probe elektrostatis yang dipasang di tungku AS. Selanjutnya, gambar yang ini merupakan flux ion yang diukur dalam kondisi perlakuan ASPC yang berbeda. Selanjutnya yaitu merupakan kesimpulan. Yang pertama yaitu nitridasi adalah metode termokimia feritik untuk menyebarkan nitrogen yang baru tercipta ke permukaan baja dan besi tuang. Yang kedua, terdapat 3 prinsip nitriding yaitu nitridasi cair, gas, dan plasma. Yang ketiga, mekanisme nitriding secara termodinamika. Fase pertama merupakan fase yang berkembang di permukaan besi pada gas nitridasi. Kekuatan pendorong untuk nukleasi berkembang melebihi kelarutan maksimum nitrogen dalam besi di wilayah yang berdekatan dengan permukaan. Adapun waktu inkubasi untuk nukleasi genonitrida bergantung pada kandungan nitrogen aktual di permukaan yang merupakan efek bersih antara flux atom nitrogen yang tiba di permukaan dan flux atom nitrogen yang meninggalkan permukaan. Dengan ketentuan flux molekul amonia ke permukaan cukup tinggi, flux atom nitrogen yang datang dikendalikan oleh laju disosiasi amonia. Flux atom nitrogen yang meninggalkan permukaan disebabkan oleh difusi nitrogen atom ke dalam keadaan padat dan perkembangan serta desorpsi N2. Next. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi difusi pada nitriding pada pembentukan lapisan senyawa dan lapisan difusi yaitu berdasarkan pada waktu, temperatur, komposisi gas, analisa baja, dan kondisi permukaan baja. Yang kelima, teknik plasma layar aktif ditemukan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas permukaan dan ketebalan lapisan yang setara dengan perlakuan DC konvensional. Jendela optimal dari kondisi perawatan diidentifikasikan pada tekanan gas sedang hingga rendah, mana P min 100 PA. Serat optik yang dibantu OES sangat berharga untuk mengidentifikasi jendela kondisi perawatan. Dan untuk mengurangi jumlah uji coba, penggunaan teknik di diagnosa plasma yaitu OES dan probe elektrostatis planar menghasilkan beberapa bukti awal tentang prinsip kerja tungku AS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk pertanyaan, bisa langsung di chat box itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.